pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, pada hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Wah, pinter hadir semua ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang hukum mad. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui arti dari mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan juga mad jaiz munfasil. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengetahui huruf-huruf mad. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui pembagian mad. Yang keempat yaitu dapat membedakan antara mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh hukum bacaan mad dalam surat Ad-Duha. Nah, apakah kalian tahu apa itu mad? Mad menurut bahasa yaitu memanjangkan atau melebihi. Sedangkan menurut istilah yaitu memanjangkan suara bacaan ketika ada salah satu huruf mad dalam bacaan Al-Quran. Nah, huruf mad itu ada berapa? Huruf mad yaitu ada 3. Yang pertama, alif yang didahului oleh fathah. Yang kedua, ya sukun yang didahului oleh kasroh. Yang ketiga, waw sukun yang didahului oleh domah. Nah, kemudian kita akan membahas tentang macam-macam mad. Nah, apa saja sih macam-macam mad itu? Agar kita tidak salah dalam menentukan panjang pendeknya ketika membaca Al-Quran, maka kita harus belajar tentang macam-macam mad. Nah, secara garis besar macam-macam mad itu dibagi menjadi 2. Ada mad asli dan ada mad far'i. Nah, mad asli yaitu hanya ada satu macam, hanya mad tabi'i saja. Apa sih yang dinamakan mad tabi'i? Mad tabi'i yaitu jika ada fathah bertemu dengan alif, kasroh bertemu dengan iya sukun, dan domah bertemu dengan waw sukun. Dan cara membaca mad tabi'i yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. Contohnya, misalnya ba. Nah, ini fathahnya bertemu dengan alif. Kemudian mad tabi'i wawu, misalnya bu. Nah, ini domahnya, ini wawu sukunnya. Kemudian mad tabi'i iya, yaitu kasroh bertemu dengan iya, maka misalnya bi. Nah, ini kasrohnya, ini mad tabi'i iya-nya. Jadi perlu diingat bahwa mad tabi'i alif yaitu fathah bertemu dengan alif, mad tabi'i wawu domah bertemu dengan wawu sukun, dan mad tabi'i iya yaitu kasroh bertemu dengan iya sukun. Cara membacanya seperti ini, ba, bu, bi. Jadi 2 ketukan ya. Nah, yang kedua yaitu ada mad far'i. Mad far'i ini dibagi menjadi 13 macam. Wow, banyak sekali ternyata ya. Tetapi pada hari ini kita hanya belajar 2, yaitu mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Nah, apa sih mad wajib mutasil itu? Mad wajib mutasil terjadi apabila ada mad tabi'i yang diikuti oleh hamzah dalam satu kata. Ketentuan panjang mad wajib mutasil yaitu 5 harokat atau 5 ketukan. Contohnya, ini mad tabi'inya bertemu dengan hamzah, dan ini adalah dalam satu kalimat nih, dalam satu kalimat ya. Dan biasanya mad wajib mutasil ini ditandai dengan ini. Nah, jika ada tanda ini seperti ini, tanda kayak bendera gitu, berarti dia mad wajib mutasil dan dia bertemu dengan hamzah. Ini hamzahnya ya. Dan ketentuan panjangnya yaitu 5 harokat atau 5 ketukan. Jadi cara membacanya malaikati. Nah, jadi kalian cukup melihat kalau ada tanda seperti ini dan depannya hamzah dalam satu kalimat, maka dia disebut mad wajib mutasil. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil itu apa? Mad jaiz munfasil terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan alif, tetapi tidak dalam satu kalimat. Ketentuan panjangnya yaitu bisa 2, 4, atau 5 harokat. Contohnya,
qalu amana. Nah, ini itu disebut mad jaiz munfasil. Sama seperti mad wajib mutasil, dia ada bendera seperti ini. Nah, ini tandanya. Tetapi bedanya, kalau mad wajib mutasil bertemu dengan hamzah, kalau mad jaiz munfasil dia bertemu dengan alif biasanya. Dan dia tidak satu kalimat nih. Qalu amana. Nah, dia tidak satu kalimat karena ini satu kalimat, ini satu kalimat, jadi beda kalimat. Kalau tadi kan mad wajib mutasil dia satu kalimat, tapi kalau mad jaiz munfasil dia tidak satu kalimat dan dia bertemu dengan huruf alif. Nah, jadi apa sih yang membedakan mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil itu? Yang membedakan antara mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil yaitu kalau mad wajib mutasil dia bertemu dengan hamzah dan dalam satu kalimat seperti tadi. Kalau mad jaiz munfasil dia bertemu dengan alif dan dia tidak dalam satu kalimat. Nah, kalau dia kan dalam satu kalimat terus mad tabi'inya bertemu dengan hamzah. Kalau mad jaiz munfasil dia mad tabi'inya bertemu dengan alif kemudian tidak dalam satu kalimat. Begitu. Itu perbedaan antara. Terus ketentuan panjangnya, kalau mad wajib mutasil dia 5 harokat, kalau mad jaiz munfasil dia boleh 2, boleh 4 dan boleh 5 harokat. Itu perbedaan antara mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Nah, itu dia penjelasan tentang mad tabi'i, mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita ke tugas? Jika tidak ada, silahkan kalian buka surat Ad-Duha, kemudian cari mad tabi'i, mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil dalam surat Ad-Duha tersebut. Setelah saya lihat hasil kerja kalian, ternyata sudah banyak yang bisa membedakan antara mad tabi'i, mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Nah, biar tidak bingung yang lain, kita samakan ya. Wadduha walaili idza sajana. Ini mad tabi'i alif karena dia patah bertemu dengan alif. Nah, ini mad tabi'i alif karena patah bertemu dengan alif. Pada karubuka wama mad tabi'i alif. Walal akhiratu khairul laka minal u. Nah, mad tabi'i wawu karena domah bertemu dengan wawu sukun. Wala saufa yu'tika. Nah, ini mad tabi'i ya. Rabbuka fatardo alam yajidka yatimah ti. Nah, mad tabi'i ya. Wa wajadaka dollang fahada wa wajadaka ailang. Nah, ailang ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Apa namanya? Namanya mad wajib mutasil. Nah, ini mad wajib mutasil ya. Fa amma. Nah, mad tabi'i alif. Bukan. Fa ammal yatima ti. Nah, mad tabi'i ya. Fala mad tabi'i alif taqhar. Wa ammas sa'ila. Sa'ila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, maka dia mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil. Fala mad tabi'i alif tanhar. Wa amma mad tabi'i alif. Ini ya maknya. Bini amati rabbika fahadis. Nah, itu dia mad tabi'i mad wajib mutasil. Berarti di dalam surat Wadduha ini tidak ada hukum mad jaiz munfasil, tapi hanya ada mad tabi'i dan mad wajib mutasil saja. Nah, karena waktu kita sudah habis, maka kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, mad itu secara bahasa merupakan panjang atau melebihkan. Sedangkan menurut istilah yaitu memanjangkan bacaan ketika kita membaca Al-Quran dan ada salah satu huruf mad. Kemudian huruf mad itu ada 3, fathah bertemu dengan alif, kasroh bertemu dengan iya sukun, dan domah bertemu dengan waw sukun.
Macam-macam mad yaitu dibagi secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu ada mad asli dan mad far'i. Mad asli yaitu hanya ada satu macam, yaitu mad tabi'i saja. Nah, apa sih yang dikatakan mad tabi'i? Yang dikatakan mad tabi'i yaitu apabila ada fathah bertemu dengan alif, kasroh bertemu dengan iya, sukun, dan domah bertemu dengan waw sukun. Kemudian mad far'i itu dibagi menjadi 13. Nah, kita hanya belajar dua saja, mad wajib mutasil dan mad jai munfasil. Mad wajib mutasil yaitu ketika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan dalam satu kalimat. Ketentuan panjangnya yaitu 5 harokat atau 5 ketukan. Kemudian mad jai munfasil yaitu ketika ada mad tabi'i bertemu dengan alif dan tidak dalam satu kalimat. Ketentuan panjangnya yaitu bisa 2, 4, atau 5 harokat. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan pada hari ini. Semoga kalian paham apa yang saya jelaskan pada hari ini. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila Ibu banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.